Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 8 Berjumpa lagi nggih pembelajaran IPA dengan Bu Ima hari ini. Silakan dibuka halaman 4. Kemarin sudah Bu ambil buku paket ini kan? Bagi yang belum ambil, silakan mengambil sewaktu-waktu di perpustakaan nggih atau hari ini. Oke, yang pertama adalah gerak lurus. Sebenarnya gerak itu ada banyak. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Tapi kayak yang kita pelajari di SMP itu adalah gerak lurus. Gerak lurus nanti ada bermacam-macam. Ada GLB, gerak lurus beraturan. Ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, gerak lurus beraturan ini bagaimana? Gerak lurus beraturan ini lurus terus. Jadi lintasannya lurus terus. Seperti sampean mengendarai motor itu gerak lurus. Dan kecepatannya sampean nggak berubah. Misalnya dari berangkat sekolah dari sekolahan sampai rumah sampean itu 20 km per jam. Stabil, nggak berubah-ubah kecepatannya. Itu namanya gerak lurus beraturan. Kan beraturan, pasti nggak berubah-berubah kecepatannya. Itu GLB nggih. Kalau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Misalnya sampean dari sekolahan awalnya 20 km per jam. Kemudian sampai tengah jalan agak longgar 50 km per jam, agak longgar lagi jalannya 70 km per jam. Nah, berubah-ubah atau kecepatannya itu namanya GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB sendiri ada dua, yaitu GLBB dipercepat sama GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat itu dari kecepatan 20 km per jam ke kecepatan 50, dari 20 ke 50. Berarti kan semakin cepat. Namanya GLBB dipercepat. Kalau GLBB diperlambat, sampean habis naik motor terus rem set. Nah, dari kecepatan 30 menjadi kecepatan 0 itu namanya diperlambat. Paham nggih bedanya GLB sama GLBB? Selanjutnya, apa bedanya jarak sama perpindahan? Beda. Jadi misalnya ini jalan, sampean berjalan dari ini berjalan si Tito berjalan 2 meter ke arah selatan, kemudian kembali lagi 2 meter, kembali lagi ke posisi semula. Berarti jaraknya berapa? 2 meter ditambah 2 meter 4 meter, itu jarak. Kalau perpindahan, karena si Tito ini tadi dari sini, kemudian walaupun dia sudah bolak-balik sampai 100 kali pun, kalau posisi awal dan posisi akhir dia sama ada di sini, berarti perpindahannya adalah 0. Paham nggih? Jadi kalau jarak misalnya dari sini ke sini 2 meter, berarti ya sudah jaraknya itu. Perpindahannya berapa? Posisi awal kan tadi di sini, posisi akhir di sini. Berarti posisi akhir dikurangi posisi awal berarti 2 meter. Nonton nggih? Kalau dari sini bolak-balik, Tito tadi bolak-balik 1 2 3 4 sama Sioping 100 ya, Cah. 2 kali 100 berarti berapa? 200. Berarti jaraknya 200. Ini 100 kali bolak-balik, ini 2 meter. Nah, itu jaraknya berarti 200 meter. Tapi perpindahannya si Tito ini tidak melakukan perpindahan. Kenapa? Karena jarak awal dan posisi awal dan posisi akhirnya sama. Jadi dia tidak melakukan perpindahan. Perpindahannya sama dengan 0. Paham nggih? Selanjutnya, apa bedanya kecepatan dan kelajuan? Nah, di sini ada di buku halaman 5. Kalau kecepatan itu adalah sebentar. Oke. Kalau perpindahan itu jarak lurus result. Intinya seperti ini. Yang diukur oleh speedometernya sepeda kalian kan ada ya tuh. 50 km, 70 km itu yang diukur itu adalah mengukur kelajuan, Cah, bukan kecepatan. Kalau kecepatan itu mengukurnya pakai alat namanya velocity meter. Pakai alat tersendiri. Kalau yang ada di sepeda motormu itu namanya speedometer. Itu untuk mengukur kelajuan, bukan kecepatan. Oke. Kemudian halaman 6 itu ada kecepatan, ada rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. V itu berasal dari kata velocity, artinya cepat, kecepatan. S itu jarak, kemudian T itu dari kata time, waktu. V sama dengan S per T, diingat-ingat. Kemudian untuk yang halaman 8 itu mulai ada
percepatan cah. A itu percepatan. Percepatan itu kenapa ada percepatan? Karena nanti ada kecepatan akhir dan kecepatan awal. Ada perubahan waktu, ada seperti itu. Itu memakai percepatan. Namanya seperti yang saya jelaskan tadi, ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, lanjut. Sekarang yang gaya. Gaya itu ada hukum 1 Newton halaman 11 ya. Silakan dibuka halaman 11. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, ada hukum 3 Newton. Ini penemunya Pak Newton, makanya namanya hukum Newton. Hukum 1 Newton itu adalah hukum kelembaman benda. Bagaimana hukum bunyi hukumnya? Hukum disebut juga hukum kelembaman ya. Silakan digarisbawahi nanti ada, atau inersia suatu benda. Kalau sampean naik kendaraan bermotor, ngebut gitu, ujuk-ujuk rem mendadak. Kalau sampean naik mobil, kan sampean kayak gini. Nah, menuju ke depan. Kenapa? Sampean mempertahankan, sampean tadi kan dari jalan lurus, dari jalan ke depan. Tiba-tiba diri mendadak, makanya badan sampean terdorong ke depan. Kenapa? Karena sampean mempertahankan posisi sampean, yaitu maju mengikuti mobil tadi. Makanya hukum 1 Newton inilah yang mengilhami pembuatan sabuk pengaman. Kalau nggak ada sabuk pengaman, tiba-tiba ada rem mendadak, sampai maju ke depan, lah kecelakaan lah, ini kepalanya jadi luka dan seperti dan sebagainya lah. Makanya ada sabuk pengaman. Siapa yang mengilhami sabuk pengaman di mobil? Adalah hukum Newton 1. Kemudian hukum Newton 2. Apa hukum Newton 2? Hukum Newton 2 itu adalah F sama dengan M kali A. Apa? Jadi gaya halaman 16 ya. Jadi ketika F sama F itu gaya, M itu massa itu berat benda ya loh ya. Lah A itu percepatan. F sama dengan M kali A. Jadi ketika sampean mendorong meja, meja lah, ketika gayanya semakin besar, maka percepatannya juga semakin besar. Seperti itu. Makanya ketika masanya juga, sampean mendorong lemari sama mendorong kursi, lebih mudah mana? Mendorong lemari kan? Mendorong kursi kan, karena kursi masanya lebih kecil. Jadi gaya itu berbanding lurus dengan percepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar masanya, gaya yang sampean perlukan untuk mendorong juga semakin besar. Oke, sekarang hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu aksi sama dengan reaksi. Misal seperti ini. Sampean memukul meja. Semakin keras sampean memukul, tangan sampean semakin sakit. Kenapa? Sampean memberikan aksi kepada meja juga memberikan reaksi kepada sampean. Semakin keras sampean memukul meja juga akan memberikan gaya reaksi. Makanya semakin sakit yang diberikan meja. Sama kayak tembok ini. Misalnya, tembok ini sampean pukul semakin keras, gaya reaksi yang diberikan tembok juga semakin keras. Semakin sakit tangan sampean karena sampean memberikan gaya aksi yang semakin besar. Seperti itu nggih. Jadi hukum 3 Newton diingat-ingat, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Semakin besar gaya aksi yang diberikan, reaksinya juga semakin besar. Ini juga makanya di dunia ini ada hukum karma. Kalau sampean berbuat kejelekan, makanya kalaupun orang yang misalnya sampean memukul teman sampean nggak membalas, ikhlas saja. Alam yang nggak terima, nanti suatu saat sampean akan disakiti oleh orang lain. Seperti itu nggih. Jadi hukum 3 Newton tadi apa? Kayak hukum karma ya. Semakin sampean menyakiti orang, alam akan menyakiti sampean, entah itu sampean sakit atau apa, kayak gitu. Untuk hukum 1 Newton tadi, kelembaman benda. Posisi diam, dia akan tetap diam. Seperti ini. Ketika dia didorong ke depan karena diam, koyok balik ke belakang. Itu. Untuk kedua tadi rumusnya F sama hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.